Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ustadz Dery Sulaiman sebut Coki Pardede ujung-ujungnya nanti akan masuk Islam juga. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, seorang Coki Pardede ya, seorang ateis permanen, bukan ateis kaleng-kaleng guys, tapi ateis permanen, bisa jadi mualaf. Bayangkan suatu saat nanti ya. Jadi kemarin itu di pocketsnya Bang Denso ya, Coki Pardede ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau kita bertanya tentang seputar agama itu ya, agama apapun tuh ya, semua agama ya, biasanya yang paling netral itu ya, yang paling kritis itu adalah seorang agnostik atau ateis. Kenapa? Karena apa? Karena mereka tidak ada keterikatan gitu, nggak ada sifat nggak enakan gitu, misalnya menanyakan sesuatu. Kalau misalnya kita bagian daripada agama tertentu, misalnya nih ya, agama A misalnya ya, otomatis kita akan ini dong ya, nggak enakan ya kalau agama kita itu dibredel dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh misalnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang kritis misalnya. Jadi terbukti ya, pertanyaan-pertanyaan daripada Coki Pardede ini sangat susah dijawab oleh Ustadz Dery Sulaiman. Bahkan ya, Ustadz Dery Sulaiman pernah mengatakan, saya belum pernah ketemu sama orang seperti ini nih, seperti Coki Pardede. Saya melihat Coki Pardede ini adalah orang yang baik, rasional, sopan. Gak pernah saya menemukan orang seperti ini. Ya, kalau misalnya Coki Pardede mengatakan bahwa tidak percaya agama, gak percaya Tuhan, tapi saya melihat dalam diri Coki Pardede ini ada nilai-nilai agama. Wow. Jadi mind blowing banget gak sih ya? Menurut kalian gimana? Yang selama ini ya orang-orang berpikir bahwa ateis itu jelek gitu, ateis itu halu, ateis itu bodoh, ateis itu sesat dan lain sebagainya ya. Tapi di depan daripada Ustadz Dery ini, beliau tidak pernah menjelek-jelekan Coki Pardede ya. Saya melihat podcast ini sangat-sangat berkualitas ya. Jadi saya akan bahas ya apa pertanyaan-pertanyaan daripada Coki Pardede yang bikin Ustadz Dery Sulaiman ini kebingungan ya. Saya akan bahas ya. Jadi video ini itu kan sekitar 1 jaman ya, dan saya akan merangkum intisari daripada video itu cuma beberapa menit. Ada beberapa pertanyaan yang bikin saya terkejut ya, terutama pertanyaan daripada Paman Coki. Pertanyaan yang pertama itu adalah, bagaimana kalau pas syahadat ya, lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat nih ya, asyhadu, nah tiba-tiba ya kita meninggal ya. Bagaimana ya, bagaimana tanggapan Ustadz? Namun walaupun pertanyaan ini sangat aneh, Ustadz Dery Sulaiman itu tidak marah ya. Ustadz Dery mengatakan ini pertanyaan yang sangat-sangat cerdas ya, sangat-sangat luar biasa. Walaupun ya Bang Denso agak merasa geli ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi menurut Ustadz Dery ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pernah suatu masa di mana ya, Ustadz Dery mengatakan pernah suatu masa di mana Raja Firaun itu mau mualaf, namun dihalang-halangi oleh apa? Oleh malaikat Jibril. Jadi Coki Pardede bertanya, kok malaikat menghalang-halangi? Bukannya malaikat itu berhati baik, berhati mulia? Lalu Ustadz Dery mengatakan, ya karena Firaun itu jahat banget ya, sangat-sangat jahat, sehingga apa? Sehingga dihalang-halangi oleh malaikat Jibril. Dan Bang Denso juga mengatakan seperti itu. Kok Jibril itu menghalang-halangi? Sungguh tidak masuk akal. Namun Ustadz Dery Sulaiman menjelaskan ya. Tapi mohon maaf ya sebesar-besarnya bagi yang nonton video ini, karena agama itu kan ranah subjektif ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan kok nggak masuk akal, malaikat itu kan tujuannya apa? Melakukan kebaikan-kebaikan ya. Malaikat Jibril itu kan malaikat yang baik. Lalu kenapa dihalang-halangi oleh malaikat Jibril ya? Jadi mohon maaf ya, ini ranahnya subjektif ya, bukan objektif ya. Kemudian Coki ditanya ya, manusia itu ciptaan Tuhan apa bukan sih? Ditanya sama Bang Denso. Lalu Bang Coki mengatakan seperti ini. Sebenarnya ya, dari versi agama juga sebenarnya ada penciptaan manusia ya.
Ya, ada sebab akibat ya. Jadi saya juga percaya bahwa sebab akibat itu ada. Yang saya percaya itu menurut Coki ya, yang saya percaya itu sebelum teori evolusi, manusia itu tercipta karena ada suatu kejadian ya, miliaran tahun yang lalu sebelum teori evolusi. Begitu kata Coki Pardede. Kemudian Coki ditanya sama Ko Densu ya, apakah surga itu ada, apakah neraka itu ada? Coki menjelaskan surga itu ibarat ada seseorang yang nawarin properti, misalnya perumahan elit misalnya ya, ada sales marketing misalnya, marketing perumahan ya, rumahnya ini bagus loh Pak ya, ada banyak sales misalnya ya menawarkan rumah ke kita. Jadi surga itu seperti itu. Terus kita tanya ya, surganya di mana, rumahnya di mana? Itu ibaratnya sama ya, analoginya ya, kalau misalnya ada orang yang menawarkan sales tentang perumahan misalnya. Jadi mungkin maksud daripada Paman Coki ini, sales perumahan ini adalah pemuka-pemuka agama ya, yang ada di Konoha maksudnya ya. Mereka menawarkan, oh agama ini seperti ini, surganya seperti ini ya. Oh agama ini seperti ini, surganya seperti, karena setiap agama itu kan surganya beda-beda ya. Agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Muslim juga kan beda-beda kan surganya. Jadi kata Coki Pardede, kalau misalnya ada yang menawarkan ke kita tentang surga, atau katakanlah properti misalnya, atau perumahan misalnya, kita kan harus tahu dulu rumahnya di mana. Jadi saya cuma butuh itu ya. Coki Pardede mengatakan seperti itu. Rumahnya di mana? Karena di Konoha ya, Coki Pardede mengatakan di Konoha itu sering disalahartikan bahwa surga itu semacam benda yang tidak bisa dilihat ya. Padahal surga itu kan wujud tempat ya. Jadi wujud atau tempat itu kan harus kita saksikan sendiri ya, kita lihat sendiri ya. Cuman hal-hal seperti ini kan tabu ya. Ini dari sudut pandang Paman Coki ya, dari sudut pandang ateis ya. Saya tidak mengambil dari sudut pandang agama ya. Jadi agak tabu ya. Pernyataan seperti ini agak tabu ya. Tidak biasa ngomong hal-hal seperti ini di Konoha ya. Jadi Coki Pardede mengatakan kalau surga itu ada, di mana? Tempatnya di mana? Sama seperti orang yang menawarin perumahan, di mana? Karena surga itu kan wujud tempat. Ya, beda dengan misalnya kalau diibaratkan dengan angin ya, dengan listrik ya. Jadi kita tidak bisa melihat listrik kan, tidak bisa melihat angin. Angin dan listrik itu kan bukan tempat. Ya, bukan wujud. Angin itu kan gas ya. Jadi listrik juga kan semacam partikel ya. Jadi kita nggak bisa melihat. Beda dengan surga. Surga itu kan tempat. Jadi Coki Pardede menanyakan kepada Ustadz Dery ya, surga itu di mana? Ya, walaupun ini masuk ranah ke subjektif ya, dan ini yang jarang diketahui oleh warga Konoha ya. Warga Konoha berpikir bahwa agama itu kan ranah daripada objektif ya, dan sangat jelas ya dijelaskan oleh Paman Coki ya, dengan sangat sopan ya, ngejelasinnya sopan gitu ya, dengan segala hormat ya. Saya bertanya ya pada Ustadz. Jadi makanya Ustadz Dery mengatakan bahwa Coki ini walaupun ateis, tapi akhlaknya seperti akhlak orang beragama ya. Kemudian setelah Bang Densu dan Bang Coki bertanya pada Ustadz Dery Sulaiman ya, Ustadz Dery Sulaiman mengatakan kita bisa aja masuk surga, nggak hanya agama tertentu kok masuk surga. Kita bisa masuk surga kalau kita baik, akhlak kita baik dan lain sebagainya, perbuatan kita baik ya. Kemudian pembahasan mereka sampai kepada kebenaran itu tidak butuh tumbal. Artinya gini ya. Jadi di Konoha itu kan orang-orang kan sering mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling sempurna ya. Itu artinya kita tidak boleh menjelekkan agama lain walaupun agama kita paling sempurna gitu, paling baik ya. Jadi butuh kedewasaan. Inilah kedewasaan dalam beragama. Kalau misalnya Anda mengatakan agama kita itu paling sempurna, paling baik dan lain sebagainya, menurut saya ini masuk ke ranah subjektif ya, privasi, hanya di hati kita gitu, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana buktinya agama lo paling sempurna? Nggak ada bukti secara ilmiah yang mengatakan seperti itu ya. Jadi agama yang sempurna itu ya penafsiran kita itu, bukan ranah ilmiah
atau objektif? Enggak, itu ranah subjektif ya. Ranah subjektif itu artinya kalau kita percaya bahwa agama kita sempurna, agama kita yang paling baik, agama kita yang paling bagus di dunia dan lain sebagainya, ya cuman di hati kita aja. Jangan kita menggebur-geburkan kepada orang lain ya. Jangan menjelek-jelekkan agama lain ya. Jadi menurut saya itu dalam beragama juga dibutuhkan yang namanya kedewasaan ya. Kemudian Ustadz Dery Sulaiman mengatakan kalau kita berdakwah itu atau memaafkan seseorang itu kita harus lemah lembut ya, nggak boleh memaksa, harus hikmah gitu, sesuai dengan kondisi lingkungan gitu, nggak boleh memaksakan gitu, nggak boleh memaksakan seseorang itu untuk malah, nggak bisa seperti itu ya. Yang saya pelajari atau yang saya perhatikan dari Ustadz Dery Sulaiman ini ya, saya melihat beliau ini sepertinya banyak belajar dari orang-orang Bali ya. Jadi orang Bali itu kan sangat toleransi ya. Karena apa? Karena di Bali itu kumpulan orang-orang dari berbagai penjuru dunia kan. Bali itu kan sangat-sangat toleransi ya. Bahkan menanyakan agama pun dianggap tidak sopan ya. Karena orang Bali itu terbiasa dengan orang-orang yang dari luar ya, dari penjuru dunia, wisatawan, sehingga mereka menganut yang namanya toleransi, nggak boleh menanyakan agama, itu nggak sopan ya. Saya melihat ya Ustadz Dery Sulaiman ini banyak dipengaruhi oleh karakter-karakter orang Bali ya. Nggak tahu, saya nggak tahu persisnya apakah beliau ini tinggal di Bali atau tidak. Tolong bantu saya ya, apakah Ustadz Dery Sulaiman ini tinggal di Bali atau tidak. Saya melihat beliau ini banyak bercerita tentang Bali gitu. Orang Bali itu sangat ramah, sopan, toleransi dan sebagainya. Jadi saya melihat Ustadz Dery ini beda dengan penceramah lainnya. Saya melihat ya, beliau ini lebih mengedepankan yang namanya plural ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Ustadz Dery itu hunter Kristen ya, kalau misalnya ada mengatakan seperti itu cuman ledek-ledekan doang ya, nggak dianggap serius ya. Kalau misalnya Tretan Musti mengatakan seperti itu ya, bahkan di podcast ini juga Ustadz Dery Sulaiman itu mengatakan bahwa dia dijuluki hunter Kristen ya. Tapi saya melihat ya, Ustadz Dery ini ya sangat-sangat menghibur ya kalau bikin konten seperti ini ya. Dan konten ini juga menurut saya pribadi ya didesain untuk semacam hiburan ya, bukan untuk debat atau analisa kitab suci, enggak. Jadi saya melihatnya seperti ini ya, ibarat ada sebuah agama misalnya. Nah, agama ini diterjemahkan ya oleh pemuka agama tertentu ya. Misalnya nih pemuka agama ini berasal dari apa? Berasal dari lingkungan yang humanis misalnya, plural misalnya. Maka pembawanya juga akan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, pemuka agamanya agak keras gitu ya. Terus jiwanya juga keras ya. Maka dia akan membawakan agama itu seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu ya. Saya pelajari daripada Ustadz Dery Sulaiman ini seperti itu ya. Ya kebetulan mungkin beliau ini Ustadz Dery Sulaiman ini lahir dari lingkungan yang sangat plural ya. Beda dengan misalnya pemuka agama yang lahir di lingkungan yang tidak terlalu plural kan. Dia bergaulnya sama-sama orang-orang yang itu-itu aja misalnya gitu, yang seagama, nggak pernah bergaul dengan agama yang lain. Jadi perspektifnya itu sangat sempit ya. Saya melihat kalau misalnya ada pemuka agama itu sangat keras gitu ya, sangat radikal. Jadi hal seperti ini yang menurut saya ya bikin seseorang itu atau pemuka agama itu sangat radikal ya. Kemudian kalau kita perhatikan kalau misalnya kita menganalisis kitab suci itu misalnya bab per bab ya, karena saya juga background saya itu sastra ya. Jadi kitab suci itu kan saya tidak mengatakan bahwa kitab suci itu karya sastra, tapi saya menggunakan pendekatan analisa kitab suci itu dengan pendekatan apa? Menganalisa karya sastra ya. Kalau saya perhatikan ya, kalau kita semakin mendalami ya kitab suci itu, maka itu tidak enak buat penonton. Jadi kalau misalnya kita review ya ayat-ayat dalam kitab suci misalnya, ya ada ayat-ayat, ya banyaklah ayat-ayat ya yang kontradiktif ya di kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, ya yang bisa
bikin umatnya keblinger gitu, bisa bikin umatnya cakar-cakaran gitu, bisa bikin umatnya bingung gitu. Jadi menurut saya pribadi itu hal-hal seperti ini tidak bagus ya kalau misalnya hal-hal seperti ini ditampilkan di sebuah podcast ya. Itu menurut saya pribadi. Jadi yang kita lihat ini ya, podcast daripada Coki Pardede dengan Ustadz Dery Sulaiman ini ya cuman di luar-luarnya aja gitu ya. Dalam-dalamnya belum masuk ke dalam-dalamnya sebenarnya, walaupun Coki Pardede melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam, tapi menurut saya itu masih kurang ya. Ada kurangnya juga gitu. Pertanyaan itu belum setajam seorang ateis murni gitu. Ya mungkin saja Coki Pardede ini berpikir, ya saya melihat Coki Pardede ini lebih bijaksana ya dalam menanggapi agama atau masalah spiritual ya. Kenapa? Karena beliau ini menjaga banget yang namanya ya masyarakat Konoha itu kan masyarakat ketimuran ya. Jadi kita itu kan kalau boleh jujur ya, kalau kita mengungkapkan sesuatu itu, kita bertanya sesuatu itu, lebih banyak kita menggunakan maaf gitu ya, menggunakan bahasa tubuh ya. Jadi lebih banyak bahasa basinya sebenarnya. Ini kan bahasa basi sebenarnya ya, bahasa tubuh gitu ya, daripada isinya ya, daripada kontennya ya. Ya nggak mungkin lah misalnya seorang Coki Pardede menanyakan ayat-ayat yang kontradiktif di channel seperti ini, nggak mungkin lah ya kan, ya kali ya. Kemudian Coki Pardede mengatakan ya, kasihan ya para ulama-ulama zaman sekarang ya, karena apa? Karena ulah daripada oknum ya. Misalnya ada umat agama mayoritas di Konoha misalnya menulis ya komentar-komentar. Saya juga sangat sering ya mendapati komentar-komentar misalnya ya, percuma baik kalau nggak masuk ke agama mayoritas di Konoha, percuma baik kalau nggak masuk ke agama kita. Jadi ini sebenarnya inti daripada podcast ini. Bang Densu juga seperti itu, menanyakan hal yang sama dengan Coki Pardede ya. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada yang mengatakan percuma baik, percuma akhlaknya baik kalau nggak masuk ke agama kita. Jadi seakan-akan hanya agama kita yang kebenaran ya. Padahal kan kalau misalnya surga itu ada, banyak jalan menuju Roma kan. Banyak agama ya menuju surga. Jadi nggak hanya satu agama. Menurut saya pribadi seperti itu ya, kalaupun surga itu ada ya. Karena surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah sebenarnya. Surga itu kan ranah ke privasi ya, atau ranah subjektif. Kalau misalnya ada yang mengatakan ada yang mati suri, terus ada bermimpi melihat surga, itu kan nggak bisa dibuktikan secara rasional, kurang kuat ya. Pembuktiannya nggak seperti itu, nggak kuat, nggak bisa dibawa ke pengadilan ya. Sama seperti kesurupan misalnya, kesurupan itu nggak bisa dibawa ke pengadilan ya. Makanya kalau misalnya kita mengatakan seperti ini ya, membantah argumen daripada kaum agamis, maka kita akan dikatakan, oh kamu sesat, kamu menuhankan logika. Enggak, sebenarnya kita itu sebenarnya orang-orang yang sangat skeptis ya. Karena apa? Karena lebih baik kita menuhankan logika daripada menuhankan kuburan palsu. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Kemudian yang saya perhatikan ya, saya sangat sering mendapati komentar-komentar netizen di channel ini yang mengatakan agama itu tidak relevan lagi zaman sekarang ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ada benarnya juga ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu tidak relevan di zaman sekarang. Mohon maaf ya bagi kaum agamis ya, mohon maaf. Gini maksudnya, agama itu tidak relevan zaman sekarang itu karena data-datanya ya, isi daripada kitab suci itu kalau kita terapkan plok ketiplok nggak sesuai dengan zaman sekarang. Karena mungkin ya bisa aja orang berpikir bahwa ini dari sudut pandang yang berbeda ya, kita harus terbiasa melihat dari berbagai sudut pandang. Bisa aja orang yang mengatakan seperti ini berpikir bahwa kitab suci itu diciptakan pada saat zaman tertentu ya, berlaku pada saat zaman tertentu, misalnya perbudakan misalnya ya, zaman dulu kan ada yang namanya perbudakan, zaman sekarang nggak ada lagi kan, ya nggak sih? Terus negara agama misalnya ya, zaman dulu kan masih ada yang namanya, atau masih zaman yang namanya negara agama, negara kesukuan misalnya, zaman sekarang kan udah nggak lagi kan. Jadi nggak relevan lagi gitu kalau misalnya kita terapkan zaman sekarang negara agama. Karena kalau kita menciptakan negara agama ya, atau bikin negara agama itu, kita kan bingung ya. Ya, contoh misalnya dalam agama Kristen ya, kalau misalnya agama Kristen mendirikan negara agama Kristen misalnya, Kristen itu kan banyak ya,
aliran-alirannya, Kristen Katolik kah, Protestan kah, karismatik kah, ya, ada banyak. Jadi hal-hal seperti ini kan nggak cocok diterapkan di suatu negara. Jadi ideologi suatu negara kalau misalnya banyak ya, misalnya ideologi Katolik, ideologi Protestan dan sebagainya, maka yang ada konflik ya. Itulah alasannya kenapa negara agama itu bukan solusi zaman sekarang ini. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti nanti banyak yang nggak terima gitu, marah. Kamu tahu apa tentang agama? Ya, ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran itu di luar daripada konten agama itu sendiri ya. Saya melihat di Konoha itu, ya saya maklum ya, karena di Konoha itu dari kecil kan kita didoktrin ya, dari kecil agama ini yang paling benar, agama yang paling suci dan sebagainya. Jadi bisa aja kita over dalam beragama sehingga banyak menimbulkan masalah ya, seperti misalnya percuma baik kalau nggak masuk ke agama kita. Jadi ini kan namanya memicu konflik kan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya itu cuma ada di dalam hati ya. Kalau misalnya kita mengatakan percuma baik kalau nggak masuk ke agama kita, terus agama lain misalnya agama Kristen mengatakan percuma baik kalau nggak masuk Kristen, jadi ribut kan ya, suatu negara itu bisa ribut. Itulah alasannya kenapa ada orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak relevan zaman sekarang. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan yang nonton video atau tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, enggak. Jadi saya berusaha untuk apa? Untuk membuka ya, membuka kotak Pandora, membuka perspektif baru ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak ya. Mohon maaf ya kalau ada pengucapan kata yang salah ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.